Assalamualaikum teman-teman semua. Kenalin, nama aku Wulan. Di sini aku bakalan sharing nih ke kalian mengenai materi biologi kelas 10 SMA, yaitu tentang kingdom Plantae. Yuk kita sama-sama belajar. Pengertian kingdom Plantae yaitu organisme eukariotik multiseluler yang memiliki klorofil dan dinding sel. Warna hijau pada tumbuhan itu berasal dari klorofil. Klorofil berfungsi untuk proses fotosintesis dan menghasilkan makanan sendiri. Terdapat sekitar 400.000 spesies dalam kingdom Plantae. Pada rantai makanan, kingdom ini berperan sebagai produsen. Ciri-ciri kingdom Plantae: bersifat autotrof, eukariotik, memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, bersifat multiseluler, memiliki klorofil yang berfungsi untuk fotosintesis, bisa menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati, bereproduksi secara aseksual dan seksual, hidup di perairan atau daratan, dan bisa mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Kingdom Plantae terbagi menjadi 3 divisi, yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku, Bryophyta tumbuhan lumut, dan Spermatophyta yaitu tumbuhan berbiji. Yang pertama yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku. Pteridophyta adalah sebuah tumbuhan yang telah memiliki batang, akar, dan daun sejati. Pteridophyta berkembang biak dengan spora dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Selain itu, tumbuhan paku juga memiliki klorofil, memiliki pembuluh angkut xilem dan flum, serta berakar serabut. Ciri-ciri Pteridophyta atau tumbuhan paku itu sendiri adalah spora yang dihasilkan pada sporofil, terutama pada bawah daunnya. Batang, akar, dan daun dapat dibedakan. Daun muda pada tumbuhan paku tumbuh dengan menggulung. Selain itu juga, tumbuhan paku ada manfaatnya loh. Yang pertama, sebagai pupuk hijau pada tanaman padi. Yang kedua, dapat dijadikan sayur-sayuran. Yang ketiga, dapat dijadikan tanaman hias. Yang keempat, tumbuhan Selaginella plana dapat dijadikan sebagai obat luka. Wah, banyak banget ya teman-teman manfaatnya. Nah, yang kedua yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut. Bryophyta adalah sebuah tumbuhan peralihan antara tumbuhan berkormus atau Cormophyta dengan tumbuhan bertalus atau Talophyta. Sama halnya dengan Pteridophyta, Bryophyta juga mengalami metagenesis dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Beberapa tumbuhan lumut yang hidup di daerah hutan hujan dapat dijadikan sebagai penahan erosi serta digunakan untuk menyerap air. Beberapa spesies tumbuhan ini, seperti Sphagnum, dapat dijadikan sebagai obat mata dan obat kulit. Selain itu, tumbuhan lumut juga dapat digunakan untuk ornamen tata ruang. Jenis-jenis tumbuhan lumut. Yang pertama, ada lumut daun atau Bryopsida. Yang kedua, lumut hati atau Hepaticopsida. Yang ketiga, lumut tanduk, yaitu Anthoceratopsida. Dan yang terakhir yaitu Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ciri khas dari Spermatophyta yaitu berbiji. Istilah Spermatophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma yang berarti biji dan phyton yang berarti tumbuhan. Spermatophyta dibagi menjadi 2 subdivisi, yaitu Angiospermae, berbiji tertutup, dan Gymnospermae, yaitu berbiji terbuka. Lalu, manfaat dari Spermatophyta itu sendiri, yakni sebagai makanan pokok, contohnya seperti padi, sagu, jagung, dan gandum. Sebagai penyeduh, sumber oksigen, penyerap karbon dioksida dan penyimpanan air, contohnya seperti pinus, mahoni, jati, dan angsana. Dan untuk bahan bangunan dan perabotan, contohnya seperti meranti dan jati. Jenis-jenis Spermatophyta. Yang pertama,
Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Angiospermae adalah tumbuhan yang bakal bijinya berada di dalam bakal buah. Yang kedua, tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan yang bakal bijinya tidak ditutupi atau dilindungi oleh bakal buah. Nah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai Kingdom Plantae. Sekian dulu ya teman-teman video pembelajaran dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum.